Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, suaranya rodok-rodok. Sedang babil saya. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ada yang puasa? Ya, alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini pembelajaran juga puasanya sama-sama lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mau belajar hari ini, sebaiknya diawali dengan berdoa. Mari dipimpin berdoa, Natasha. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absensi dulu ya untuk melihat kehadiran hari ini. Jadi absensinya Aldino ada ya, Faiz, Adam, kemudian Aditya, kemudian ada Natasha, ada Rijal Erdiansah, kemudian Natasha, Nabil, Teguh ya, hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Hari ini semuanya bisa hadir di Nah, hari ini kita akan membahas apa itu yang namanya web dulu ya, sebagai awalannya. Nah, sebelum kita ke materi yang sesungguhnya, sebelum kita masuk ke materi kita yang akan kita bahas secara dalam nantinya, bisa saya dibantu untuk menyampaikan atau mengutarakan ya tentang web yang pernah kalian lihat gitu ya. Jadi ini masing-masing orang dari kalian ini pastinya punya referensi yang berbeda tentang web itu ya. Jadi saya tidak ada kemutlakan salah satu itu pasti benar, tidak. Tapi ini adalah murni saya ingin mengetahui bahwa menurut pendapat kalian itu seperti apa gitu ya. Ada yang pernah mengunjungi web yang menurut kalian menarik dan interaktif? Ada yang pernah mengunjungi ya? Ada yang pernah mengunjungi web itu sangat menarik dan sangat interaktif bagi kalian? Teguh? Pernah? Oh, ada. Bisa disebutkan, Teguh? Oke. Yang lain bisa mengutarakan pendapatnya juga. Jadi satu sama lain itu pastinya tentang kesukaan pendapat itu pasti berbeda ya. Jadi kita akan mengumpulkan banyak informasi melalui apa yang sudah kalian pernah lihat gitu. Kalau Nazwa, ada Nazwa? Betul. Biasanya kalau perempuan ini suka yang belanja-belanja ya kan? Shopee ya. Kita suka belanja. Iya. Uangnya ada enggak ini? Aduh. Oh ya, betul ini trik gitu ya, masukin keranjang dulu. Nah, ini adalah sesuatu yang interaktif tadi disebutkan oleh Nadia Nur ya. Jadi termasuk hal yang interaktif ketika web itu bisa merespon kegiatan kita ya. Masukin keranjang itu sama aja kayak kita pergi ke supermarket ya. Pergi supermarket, kita bawa keranjang, kemudian kita masukkan barang-barang kita ke dalam keranjang. Begitu kan ya? Nah, salah satu interaktif adalah seperti itu. Selain Shopee ada juga marketplace yang lain banyak ya. Itu salah satu contohnya. Teguh gimana Teguh? Ada yang ini? Teguh?
Websitenya gimana Bu? Kayak website belajar gitu ya Bu? Oh, website belajar. Jadi Iya. apa? Brandly bukan? W3 School. Oh, W3 School ya. Saya bilangnya W3 School. Susah bilang bahasa Inggris pakai W3 School. Jadi dia fokus ke dalam edukasi ya. Iya. Jadi di W3 School itu memang banyak tutorial yang bisa kita gunakan untuk menambah keahlian kita dalam pembelajaran. Nah, itu tadi Nadia Nur dan Teguh sudah menyampaikan pendapatnya mengenai yang menarik baginya dan sangat interaktif ya. Menurut kalian lagi nih, selain Teguh dan Nadia Nur, apa yang membuat web itu menarik? Desain Bu. Coba Nabil, Iya. apanya Bil? Desainnya atau tampilan. Oh, desain ya. Desain Iya. itu pengaruh dari warna juga ya. Iya, dari layout. Ya. Nah, ada desain. Kemudian Beril, bisa Beril? Beril ini mungkin fokusnya ke yang animasi ya. Nah, bagi Beril mungkin bisa jadi bahwa yang menarik itu adalah yang ada animasinya, ada gamenya banyak begitu ya. Jadi masing-masing dari kita pasti punya preferensi apa ya, kesukaan ya, Rek? Pasti kita punya kesukaan yang seperti apa itu ada sendiri ya. Ada yang jadinya kita nanti kalau membuat web itu bisa membuat webnya itu sesuai dengan segmen pasar-pasarnya masing-masing. Ada yang kalau anak-anak kan kita justru nggak diberikan kayak Shopee kan, kalau anak-anak pastinya yang mainan-mainan gitu. Kalau yang perempuan pastinya ke banyaknya belanja. Kalau yang laki-laki saya nggak tahu preferensinya gimana. Jadi itu arahnya adalah ke sana gitu ya. Kalau kalian tadi sudah menyampaikan tentang kesukaan dan pandangan, kemudian yang menarik itu seperti apa. Nah, kita uji dulu sebelum masuk ke materinya, sebelum kita mendalaminya, diuji dulu dengan pretest. Silakan dibuka link Google Form-nya yang sudah saya bagikan di grup. Silakan diisi. Tidak harus benar ya. Tidak harus benar. Ini sesuai dengan kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Gitu. Jadi nanti tujuan saya adalah pretest itu sebelum pembelajaran. Jadi sebelum ada materi dites. Nah, nanti setelah materi selesai akan ada yang namanya post test. Jadi soalnya sama. Jadi untuk mengukur apakah yang disampaikan selama pembelajaran itu terserap atau tidak. Seperti itu ya. Nah, boleh dibuka linknya, silahkan. Kalau sudah ya nanti bisa langsung dikirim ya, di formnya. Kemudian nah dari awal tadi kita sebenarnya sudah membicarakan banyak tentang yang namanya web ya. Nah web kita sudah tahu gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu web, kita sudah mengaplikasikannya, kita sudah menggunakannya gitu ya. Secara nggak langsung kita sebenarnya sudah sangat dekat dengan web. Hanya saja kita sebatas sebagai pengguna. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah hari ini kita akan mempelajari web
yang masih statis terlebih dahulu, namanya HTML, Hypertext Markup Language ya. Jadi masih statis, belum bisa merespon apapun seperti Shopee tadi ya. Kalau yang Shopee tadi dia sudah dinamis, ada interaksinya. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu komponen-komponen dasar dari sebuah halaman web begitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah saya dan kalian untuk memperdalam yang namanya membuat web statis menggunakan HTML gitu ya. Sebelum kita masuk ke materinya ya, saya akan bagikan terlebih dahulu LKPD ya, LKPD lembar kerja kalian selama pembelajaran. Saya sampaikan di awal supaya kalian bisa siap-siap, bisa segera menyiapkan ya apa saja yang akan dikerjakan. Nah, untuk lembar LKPD-nya coba dilihat di grup itu sudah saya bagikan linknya ya. Di situ ada LKPD. Nantinya kita akan mengerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti kita akan berkelompok, tapi dibuka-buka dulu ya. Boleh dibuka dulu untuk mempersiapkannya. Jadi kalian nanti gak kaget apa saja yang harus dipersiapkan dan dikerjakan. Sampai kita ke halaman. Itu untuk tag heading tadi. Berikutnya kita akan melihat untuk menulis tag bit. Pause sebentar ya. Tadi ini kita sudah masuk yang namanya ke dalam HTML. Coba bisa disebutkan apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum membuat file HTML? Yang pertama adalah text editor ya. Kemudian yang pertama adalah text editor. Text editor itu ada banyak yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita bisa pakai apa? Sublime Text boleh. Ada lagi? Notepad++ boleh. Notepad bawaannya Windows juga boleh ya. Jadi ada banyak text editor yang bisa kita gunakan untuk membangun file HTML. Nah, setelah kita menuliskan di dalam yang namanya text editor, maka kita harus
menyimpan. Nah, format yang dipakai apa? .html. Nah, oke, dari sini bisa ya urutannya ya, bisa diikuti. Kemudian ketika kita sudah menyimpan dan ingin menampilkan, maka caranya adalah membuka browser ya, membuka browser. Langsung keluar enggak di situ? Enggak. Caranya gimana? Coba Dani gimana? Dibuka directory filenya tadi, kemudian di open with, di klik kanan filenya, itu di open with atau buka menggunakan apa? Itu menggunakan browsernya. Terima kasih Dani. Jadi kita langkahnya adalah kita tadi membuka file directory. Kita simpannya di mana? Nah, kemudian kita bisa klik 2 kali boleh ya. Klik dengan klik kanan, open with juga boleh ya. Jadi langsung tampil seperti tadi, langsung keluar di browser. Kalau langsung browsernya yang kita buka nggak akan tampil karena dia nggak mengetahui apa yang kita mau buka gitu ya, apa yang kita mau tampilkan. Nah, tag yang digunakan yang pertama adalah HTML, diakhiri dengan backslash HTML. Kemudian untuk memberikan title maka kita pakai title tagnya ya, seperti ini. Nah, itu tadi review sebentar. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Biasa atau Ini biasa. Contoh kasusnya kita mau menulis teks, misalnya saya akan menuliskan sebuah data di website sekolah. Karena tahu kalau dari bisa karena itu tidak akan tebal seperti kayak gitu. Penggunaan heading sendiri memang cukup aneh pada contoh ini. Biasanya kemudian terpisah-pisah tergantung dari model yang teman-teman tampilkan. Tidak ada aturan wajib kalau teman-teman harus pakai satu, harus pakai dua. Jadi penggunaannya sendiri bebas sesuai dengan. Tapi pelan-pelan teman-teman lihat kapan sebenarnya yang pas waktu menggunakan teknologi tadi. Oke, saya pause lagi ya. Nah, saya review lagi. Kita tadi sudah menyimak tutorial beserta videonya ya. Mulai dari menuliskan ya, kemudian simpan, kemudian lagi ada cara menampilkan, kemudian ada yang namanya heading. Nah, yang terakhir adalah image ya. Nah, kita nambahkan image ke dalam web HTML kita. Nah, kalau darinya kemudian demonstrasikan kita pribadi, kita coba secara
Sambil explore ya, sambil explore. Dari sini, dari uji coba yang sudah kalian kerjakan, gampang? Bisa menampilkan? Alhamdulillah. Oke. Kalau tadi kita sudah mengerjakan secara mandiri, nah kita hari ini juga akan mengerjakan secara berkelompok. Nah, apa yang dikerjakan? Bisa dibuka kembali LKPD-nya ya. Kita yang sudah saya bagikan tadi, silahkan dibuka LKPD-nya. Itu tugasnya berkelompok. Jadi kita akan mendiskusikan ya, mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan HTML ya. Walaupun tidak hanya tagnya, tapi kita bisa eksplor lebih lagi ya. Untuk kelompoknya terdiri dari 4 anggota ya, 4 anggota. Jadi kita akan terpecah menjadi 5 bagian. Terpecah menjadi 5 bagian, satu bagian berisi 4 orang, gitu ya. Untuk pembagiannya bisa depan belakang ya. Gitu. Sambil dibuka LKPD-nya, jadi nanti kalau begitu misalkan ini LKPD ke 1 ya, LKPD 2, nanti yang belakang sana 3 gitu ya, sana 4 gitu ya. Thank you.
Sudah 10 menit berlalu. Nah, waktunya memberikan kesimpulan tentang diskusi yang kalian kerjakan. Ada yang mau pertama? Nadia Nur? Oke, Nadia Nur. Oke, enggak apa-apa, di sini aja. Oke, berikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami dari mengamati video materi tadi sama hasil praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa cara menambahkan gambar dengan cara menggunakan tag image dan kita dapat memanggilnya dengan mengetikkan nama file gambar yang akan kita tampilkan ke dalam web tersebut. Terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini mendiskusikan tentang pemanggilan Gambar. Ya. Oke. Selanjutnya, oke Teguh. Oke, lanjut. Oh, ayo Bil. Apa sih manfaat dari menggunakan elemen sementak? Ulang. Oh ya udah. Apa manfaat dari menggunakan elemen semantik seperti header, nav, main dan sebagainya? Jadi manfaatnya adalah untuk membantu dalam membangun struktur yang jelas dan lebih terorganisir dalam halaman web. Mereka memberikan makna dan tujuan yang spesifik untuk bagian-bagian tertentu dari halaman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kelompok 2. Jadi kalau di kelompok 2 mereka tentang struktur ya, struktur jadi memudahkan navigasi untuk penggunanya ya. Penggunanya lebih mudah untuk menggunakan webnya. Ketika kita membuat secara terstruktur, ada navigasi ya. Tadi ada apa lagi? Ada header ya, header itu yang seperti judul tadi. Jadi ada pembeda begitu ya, sehingga tulisannya nggak kecil semua atau nggak besar semua. Jadi sehingga kalau dalam UI UX itu adalah sebagai kemudahan atau sebagai yang berkonsentrasi kepada pengguna. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna menggunakan atau memakai aplikasi yang kita buat. Masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok sudah memberikan kesimpulan dari hasil bekerja samanya tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa HTML ini adalah bahasa yang menggunakan markup ya. Kalau bahasanya apa? Markup. Mark itu artinya adalah tanda. Jadi ditandai dengan contoh tadi ya, tag, title gitu ya. Kemudian di dalam HTML ada tag-tag yang mampu memanggil gambar ya. Kemudian ada juga untuk header ya. Kemudian ada juga yang untuk membuat link gitu. Jadi dengan tag-tag itu, dengan fasilitas yang disediakan oleh HTML, kita bisa membuat halaman yang responsif ya, walaupun tidak sepenuhnya dinamis seperti yang dicontohkan teman-teman kalian dari awal tadi, seperti Shopee itu belum ya, karena itu sudah ada langsung komunikasi dua arah ya. Yang penting sudah ada responsifnya. Misalkan kita ada gambarnya, kemudian ketika diklik ada linknya, itu kan artinya respon ya, ada menerima respon dari penggunanya. Baik, kalian tadi sudah mengumpulkan. Dilihat lagi LKPD-nya apakah sudah terkirim. Nah, saya lihat dari laptop saya ya. Oke. Kita lihat di sini. Saya lihat pekerjaan yang sudah dikirimkan. Oke. Sebentar. Ini ada yang belum masuk, coba ini lagi dikirim lagi yang belum hasilnya.
dipastikan ya. Nah, LKPD-nya tadi. Baik. Dari sini, dari hasil yang kalian kirimkan di LKPD, ada dua ini ya, ada dua bagian. Nah, bagian pertama ada yang di grade di atasnya 70 dan grade kedua ada di bawahnya 70. Tidak apa-apa, itu sebagai evaluasi kita bersama. Nanti ya punya kalian yang dilihat kembali jawabannya. Yang grade-nya di bawah 70 silahkan untuk mengklik GFORM yang A sebagai remedial atau perbaikan. Kemudian yang di atasnya 70 silahkan kalian mengklik yang GFORM B sebagai pengayaan ya. Jadi ada dua. Tidak berarti nilai kalian jelek ya, atau tidak sepenuhnya tertinggal, tapi ini adalah sebagai perbaikan supaya tidak ada yang tertinggal gitu ya. Itu untuk dari hasil LKPD yang sudah kalian kirimkan dan hasilnya seperti itu. Tetap semangat untuk belajar. Oke. Silakan dibuka dulu ya. Ini yang GFORM A dan GFORM B-nya dilihat sambil dibaca. Untuk pengerjaannya bisa dikerjakan di rumah nanti ya. Jadi tidak harus sekarang karena sebentar lagi kita akan di menit-menit terakhir ya. Jadi sudah ternyata hari ini nggak kerasa kita belajarnya nyantai gitu ya. Belajarnya nyantai sehingga nggak terasa waktunya sudah habis. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. LKPD pengayaan dan remedialnya. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajarannya hari ini. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke penutupnya, mari kita refleksi dulu. Nah, refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Terasa berat? Tidak. Berarti gampang-gampang saja ya. Oke. Kemudian dari awal kita tadi sampai sekarang, menurut kalian apa yang menarik dari belajar HTML? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang menarik? Coba Teguh. Mudah dipahami, Bu. Oh, mudah dipahami. Ya. Apa ada lagi? Apa ya? Oh, menambah kreativitas. Ya. Ada lagi? Mudah dimengerti, mudah dipahami. Ya, intinya kita di HTML ini bahasanya sederhana ya, sederhana, terus juga menarik dan kalian mudah untuk mengikutinya. Oke, ternyata hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar tag-tag HTML walaupun belum sepenuhnya ya. Nah, bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita setelah Idul Adha baru bisa ada pertemuan kembali. Nah, di pertemuan itu kita akan membuat form. Tahu namanya form? Form itu dari singkatan dari formulir ketika kita mengisi misalkan biodata ya, seperti itu. Jadi kita besok akan masuk ke pembuatan form di dalam HTML. Baik, hari ini kita sudah belajar dengan menyenangkan. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya.
tempatnya masing-masing ya. Kemudian siap-siap untuk berdoa ya. Iya, pulang. Kita sudah waktunya untuk pulang ini. Silakan aja, biasa aja. Yuk di Natasha. Silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga menambah ilmu kita, semoga menambah manfaat kita, menambah iman kita. Pulang dengan selamat ya. Selamat berlebaran Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.